Papa tolong hubungin Bianca. Bianca itu darahnya sama Mama. Jadi mendingan sekarang Papa telepon Bianca. Ayo Pak, tolong Pak, aduh. Telepon Pak, tolong Pak, cepetan Pak. No. Darah Bianca itu jatahnya Ica. Ica kondisinya masih belum stabil. Sewaktu-waktu dia masih perlu darah. Penyakit Mama ini juga lebih parah dari Ica, Pak. Aduh, Put, gue tuh bete banget tau gak sih sama Izam. Udah dikasih kesempatan buat pergi, malah tambah nempel kayak perangko. Iya Put, ini bisa jadi masalah tau gak sih? Kalau Izam ngebet pengen kawin juga, gimana kita pengen misahinnya Put? Put, lo tadi udah ngomong kan Put sama Izam? Terus jadinya gimana? Dia mau gak sih ngejauhin Ica kayak yang kita usulin? Maksud lo? Izam malah bersikeras untuk tetap menikahi Ica. Baru namanya musibah Put. Tri, terus ini sekarang jadinya gimana dong? Kita gak bisa ngerestuin Izam sama Ica gitu aja. Ya, aku juga gak tahu harus gimana. Soalnya kalau emang ini keputusan yang udah mereka ambil, kita gak bisa ikut campur. Put, tapi kalau misalnya mereka udah nikah, mereka masih bisa sekolah gak sih? Aduh Linda, ya udah jelas gak boleh lagi lah. Berarti drop out dong. Oh iya ya, aduh Putri, ini sekarang gimana? Masa iya sih Izam sama Ica harus di drop out? Tambah runyam deh masalah. Kita harus lakuin sesuatu Put. Gue rasa kita harus ngomong deh sama bokapnya Ica, biar orang tuanya tuh tahu gimana problem anaknya. Iya bener banget. Kalau masalah kayak gini harus diomongin sama orang tua. Cuman orang tua yang bisa nasehatin Put. Oh iya Put, bokapnya Ica di mana ya? Kok dari tadi gak kelihatan sih? Yuk. Apa dia udah mulai kerja ya Put? Aku juga baru nyadar. Aku udah gak ngeliat ayahnya Ica seharian ini. Ya udah Put, pokoknya lo harus temuin bokapnya Ica dan lo harus ngomong masalah ini Put sama dia, ya? Ya Put jangan sampai telat ya. Kalau Ica sama Izam jadi nikah bisa berabe tau gak? Dan Putri, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Putri. Elisa? Ya Allah, kamu habis dari mana? Aku pikir kamu dari tadi di kamar. Aku habis cariin taksi buat Robbie karena katanya dia mau pulang. So, Elisa, kamu nangis? Kenapa sih kamu masih mikirin Brian? aku boleh gak nginep di sini lagi? Iya jelas boleh lah El. Tapi ada apa sih sebenarnya, emang kamu gak pengen pulang? Bun, Papa belum pulang juga ya? Iya, paling sebentar lagi. Ya, Ica, sabar ya nak ya. Bunda kenapa sih bilangnya sebentar lagi, tapi Papa nggak muncul-muncul juga. Bun, sebenarnya Papa sama Mama tuh kemana? Bunda jangan nutup-nutupin dari Ica. Bunda jujur aja. Oke. Papanya Ica itu lagi urusin mamanya Ica. Karena mamanya Ica lagi sakit, nak. Mama sakit, Bun. Mama sakit apa? Ica nggak usah pikirin dulu, ya. Masalah itu nggak lebih penting daripada kesembuhannya Ica. Ica harus fokus dulu sama kesembuhan Ica. Oke? Jangan-jangan Mama sakit gara-gara donorin darahnya buat Ica ya, Bun? Ya Allah.
Ica ngerasa bersalah banget kalau kayak gitu, Bun. Ica, bukan gara-gara itu. Nggak ada hubungannya sama kamu, Ca. Bun, Ica minta tolong ya. Kalau nanti Bunda ketemu sama Papa sama Mama, tolong bilangin sama mereka kalau Ica udah sembuh. Jadi mereka nggak usah pikirin Ica lagi. Ica nggak mau Mama donorin darahnya buat Ica. Ica nggak mau ngebebanin mereka. Dan Ica nggak mau Mama sakit gara-gara donor darah ke Ica. Ya Allah, anak ini sangat menyayangi ibunya. Tapi kenapa ibunya tega menyia-nyiakannya seperti ini? Astagfirullahaladzim. Bun, Bunda kok diam? Bunda janji ya sama Ica ya? Iya, Bunda janji. Sabar ya, Ca ya. Bunda, Elisa mau nginep di sini lagi boleh kan? Ya Allah, ada apa lagi ini? Aduh, kakiku. Au. Aduh, sakit banget. Aduh. Papa. Pak. Pak, tolong Mama, Pak. Papa sakit. Mama sakit banget, Pak. Tolong, Pak. Pak, kepala Mama sakit banget, Pak. Ini aku udah sediain semuanya di sini. Kalau kamu lapar atau haus, kamu tinggal ambil sendiri. Atau kamu panggil suster tuh untuk bantu kamu. Pak, tolong panggilin dokter, Pak. Mama nggak tahan ini sakit banget, Pak. Kamu nih gimana sih? Orang dokter udah ngasih kamu obat itu, kok kamu mau minta tambah? Yang ada kamu bisa overdosis. Iya, tapi masalahnya Mama ini udah nggak tahan sakit banget, Pak. Ya ditahan-tahanin dong Marini. Kamu gimana sih? Sakit, Pak. Dokter sekarang sedang mendeteksi semua tulang-tulang kamu yang patah. Sambil nunggu kabar dari PMI swasta Singapura, apa mereka punya darah langka kamu, jaga-jaga kalau kamu dioperasi dan perlu transfusi. Aduh, Papa. Kenapa sih harus ribet kayak gitu? Ke Singapura segala. Pak. Papa tolong hubungin Bianca. Bianca itu darahnya sama Mama. Jadi mendingan sekarang Papa telepon Bianca. Ayo Pak, tolong Pak. Aduh. Telepon Pak, tolong Pak. Cepetan Pak. No. Darah Bianca itu jatahnya Ica. Ica kondisinya masih belum stabil. Sewaktu-waktu dia masih perlu darah. Mama juga butuh darah. Penyakit Mama ini juga lebih parah dari Ica, Pak. Wah, udah Papa dengerin Mama aja. Sekarang Papa telepon Bianca. Tolong deh, Pak. Kalau nggak nanti pasti Mama bisa mati ini, Pak. Patah tulang itu nggak bisa bikin kamu mati, Marini. Dan kalaupun salah satu di antara kalian harus mati, lebih baik kamu yang mati. Papa tuh ngomong apaan sih? Papa tuh nyumpahin Mama mati, iya. Karena kamu hidup itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya buat aku, dan nggak ada gunanya buat Ica. Kamu hanya berguna untuk bos kamu dan perusahaan kamu. Sekarang kamu minta tuh darah kamu sama bos kamu. Sekalian biar dia cariin darah langka itu buat kamu. Papa jahat sekali sih sama Mama. Kamu ibu yang jahat. Ibu yang lain itu rela mengorbankan nyawanya untuk anaknya. Sementara kamu masih mau mengambil jatah darah anak kamu. Mama benci sekali sama Papa. Benci sama Papa. Apalagi aku. Papa ngomong apaan sih? Mama ini lagi sakit, Pak. Lagi sakit. Papa sih seneng kan ngeliat Mama berbaring di rumah sakit kayak gini. Pasti dalam hati Papa. Papa pasti seneng banget. Kalau Mama gak jadi berangkat ke Paris, iya. Seneng kamu bilang. Seneng. Aku malah kesel. Kesel karena harus ngurus ibu yang bejat seperti kamu. Yang tega meninggalkan anaknya yang sedang sekarat.
dan masih harus mencari darah langka buat kamu. Kamu tahu gak sih berapa banyak waktu dan uang yang udah aku sia-siakan untuk ngurusin kamu itu? Papa, tunggu Pak. Papa mau kemana? Pulang. Papa ngapain pulang? Udah Papa di sini aja. Papa tungguin Mama di sini. Pak, jangan pulang Pak. Mama takut di rumah sakit sendirian Pak. Papa kan tahu Mama itu trauma sama rumah sakit. Papa di sini aja. Papa di sini aja. Apa kamu bilang? Kamu takut sendirian di rumah sakit? Iya. Ica juga sendirian waktu dia sakit. Bahkan dia pingsan gak ada orang yang tahu. Ini semua karma dari Allah untuk kamu, Marini. Biar kamu rasain apa yang dirasain sama Ica. Pak, tolong Pak jangan pergi Pak. Pak, Mama nggak mau ditinggal sendirian di rumah sakit Pak. Oh, Pak, Pak. Ya Allah, Elisa. Jadi mami kamu ngusir kamu dari rumah? Tepatnya, Elisa gak boleh pulang. Mami bilang kalau Elisa itu belum lepasin jilbab dan gak mau kembali lagi jadi artis. Elisa gak usah jadi anak mami lagi. Dan Elisa gak diizinin pulang. Ya Allah, apa sih yang dipikirin ibu-ibu ini? Ibunya Ica, ibunya Elisa. Aku betul-betul gak mengerti jalan pikiran mereka. Jadi gimana pun, Elisa boleh nginep di sini gak? Elisa, sayang. Tentu saja boleh, nak. Boleh dong nginep di sini lagi ya. Tapi Bunda minta satu hal sama Elisa. Elisa tetap harus menyelesaikan masalahnya Elisa dengan maminya Elisa. Oke? Of course, Bunda. Thank you so much, Bunda. Iya, sayang. Sama-sama, terima kasih. Jika aja Elisa punya mami seperti Bunda. Putri untung banget bisa punya mami seperti Bunda. Elisa juga boleh kalau mau menganggap Bunda jadi maminya Elisa. Karena Bunda juga sudah menganggap semua teman-teman perempuannya Putri seperti anaknya Bunda. Benar, Bunda. Iya, benar. Thank you. Thank you. Thank you. Elisa, mau mandi dulu ya, Bunda. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih, Bunda. Iya, sayang. Bunda lihat Om Ridwan gak ayahnya Ica? Kok seharian ini Putri gak lihat ya? Put. Mamanya Ica kena musibah, Put. Mobilnya tabrakan dengan truk. Astagfirullahaladzim. Jadi sekarang papanya Ica lagi mengurus mamanya Ica yang lagi sakit. Bunda,
Bunda kok nggak bilang sih sama Putri? Put, Bunda memang sengaja merahasiakan dari kamu. Bunda nggak ngebayang kalau sampai Ica tahu mendengar berita ini, kondisi Ica bisa sangat ngedrop. Tapi sekarang kamu sudah tahu. Jadi Bunda minta sama kamu. Kamu jaga berita ini dari Ica. Jangan sampai Ica tahu. Ya?